Okay, good morning. Meet me again, Andri Hasan in Easy English in a few minutes. Ketemu lagi saya dengan Andri Hasan ya dalam program belajar bahasa Inggris dengan mudah hanya dalam beberapa menit saja. Coba saya pindahkan dulu ininya, video mukanya ya. Nah, and this morning we are going to talk about summary of present continuous tense. Jadi pada pagi hari ini kita akan bicara tentang rangkuman dari present continuous tense. Untuk memudahkannya, present continuous tense ini kita bisa bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi yang pertama adalah yang bersifat pernyataan atau positif ya. Positive sentence atau kalimat positif. Polanya kita sudah belajar yaitu subjek ditambah dengan be, ditambah verb ing, ditambah objek, tambah komplement. Komplement ini keterangan ya, jadi boleh ditambahkan, boleh tidak. Contohnya ya, example. Coba kita bikin contoh. Misalnya subjeknya I. Be-nya I itu adalah am ya. I am. Verb ing-nya misalnya reading, membaca ya. Objeknya a book. Komplementnya keterangan waktu misalnya I'm reading a book in the library. Saya sedang membaca buku di perpustakaan. I'm reading a book in the library ya. Atau misalnya I am reading a book this morning. Pagi ini saya sedang membaca buku, misalnya begitu ya. Titik. Contoh lain biar lebih paham. Pakai subjek they misalnya. They are discussing misalnya ya. Sedang mendiskusikan. They are discussing their homework now, misalnya begitu. Mereka sedang mendiskusikan pekerjaan rumahnya sekarang. Ya, misalnya begitu. They subjeknya ya, they. Be-nya saya pisahkan biar kelihatan. Kita kasih space ya biar kelihatan. Contohnya they ini adalah subjeknya. Ya, ini subjek. Kemudian be-nya adalah are. Kemudian verb ing-nya discussing ya. Kemudian their homework. Their homework apa artinya? Pekerjaan rumah mereka ya. Their homework. Pekerjaan rumah mereka. Now itu keterangan waktu atau komplement. Nah, tadi their homework itu objeknya ya. Objeknya. Their homework. Seperti itu ya. Itu contohnya ya. Contoh satu lagi ya, biar lebih paham. She misalnya ya. She is, nah, kalau she pakai is. She is studying English this year. Nah, tahun ini atau dia perempuan ya sedang mempelajari bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris. Dia ini subjeknya she, is itu be-nya, studying itu verb ing-nya ya. Nah, di sini kalau di polanya ini kan verb ing. Verb ing-nya itu adalah studying ya gitu. Nah, English itu objeknya bahasa Inggris dan this year tahun ini adalah keterangan waktu ya. Apakah bisa diganti dengan keterangan tempat? Bisa. Contoh. She is saya ulang ya. She is studying English at university. Misalnya dia belajar bahasa Inggris di universitas misalnya begitu ya. Misalnya jurusan bahasa Inggris mungkin ya. Atau ada program persiapan misalnya di universitas ya. Seperti itu. Jadi keterangannya diganti jadi keterangan tempat yaitu university. Ya, kalau di luar negeri kadang disebutnya uni. Seperti itu. Jadi ada 4 contoh di sini atau 5 contoh ya di sini. Semoga bisa dipahami. Itu positif sentence, kalimat positifnya. Kemudian lanjutkan ke negasi ya atau negative sentence. Polanya adalah subject plus be plus not plus verb plus verb ing ya plus object and plus complement. Jadi subjeknya biasa. Jadi sebetulnya tinggal nambahin not aja nih. Nambahin not di kalimat positif itu udah jadi kalimat negatif. Contohnya tadi yang tadi saya bikinkan negatifnya ya.
Tadi kan I am reading a book ya. I am reading a book at the library. Sorry, ini bukan in ya, at, karena tempatnya lebih sempit gitu ya. I am reading a book at the library. A book at the library. Nah, sekarang negatifnya tinggal tambahkan not aja. I'm not reading a book ya. Jadi I am not reading a book at the library. Saya tidak membaca buku di perpustakaan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi I'm not reading a book at the library. Saya tidak membaca buku di perpustakaan. Contoh kedua ya. Dari they are discussing their homework now. They are discussing their homework now. Kita tinggal salin aja. Salin ya. Salin. Saya copy ke sini. Sorry, kok yang ini yang kesalin. Saya ulang ya. They are discussing their homework at the library, misalnya begitu. Salin. Saya copy paste di sini atau saya paste di sini. Tempel ya. They are discussing. Nah, tinggal tambah not. They are not discussing their homework now. Mereka tidak sedang mendiskusikan PR mereka sekarang. They are not discussing their homework now. Gitu. Ya, lanjutkan yang ini. Kita copy paste aja semua ini. Salin ya. Ini sebagai contoh aja tapi ya. Nah, she is studying English this year. Dia belajar bahasa Inggris tahun ini. Kita ganti jadi she's not studying English this year ya. She's not studying English this year. Jadi dia tidak sedang belajar bahasa Inggris tahun ini. Atau she's not studying English at university. Dia tidak sedang belajar bahasa Inggris di universitas. Mungkin belajar yang lain. Nah, itu contoh bentuk negatifnya ya. Jadi mudah sekali, tinggal tambahkan not ya. Diulang ya. Tadi I am reading a book at the library menjadi I'm not. Paham ya? They are discussing their homework now menjadi they are not. Ya. Mudah kan? Tinggal tambah not aja. She is studying English at university atau she is studying English this year. Tinggal tambahin is not. She is not gitu ya. She is not. I hope you understand easily. Semoga kalian bisa mengerti dengan mudah ya. Oke, lanjutkan. Sudah 8 menit nih. Kita lanjutkan ke pertanyaan interrogatif. Interrogatif itu polanya adalah ada dua sebetulnya. Ada be plus subject plus verb ing plus object plus complement. Ya, ini bentuknya nanti seperti ini contohnya. Misalnya, are you doing your homework now? Atau kita pakai sampel yang di atas saja ya. Misalnya dari I am reading a book at the library. Tinggal ganti aja di am I reading a book at the library? At the library. Apakah saya membaca buku di perpustakaan? Ini tentunya pertanyaan retorika ya, retoris. Jadi kayak seakan-akan kamu lihat nggak saya lagi baca buku di perpustakaan nggak, misalnya gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu dijawab. Nah, kalau contoh yang kedua mungkin lebih real ya. They are discussing their homework now atau they are not discussing their homework now untuk negatifnya. Interrogatifnya menjadi are they, dibalik aja jadi be-nya jadi ke depan. Are they discussing their homework now? Apakah mereka mendiskusikan PR mereka saat ini atau tugas rumah mereka saat ini gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah gitu ya. Am I reading a book at the library? Are they discussing their homework now? Atau is she? Is she? Nah, kalau untuk she kan is ya, be-nya. Is-nya pindah ke depan. Is she
studying English this year? Apakah dia belajar bahasa Inggris tahun ini? Ya, atau is she studying English at university? Begitu. Apakah dia belajar bahasa Inggris di universitas yang sebelumnya? Apakah dia belajar bahasa Inggris tahun ini ya, yang ini? Nah, jadi pertanyaannya apakah gitu ya. Nah, ada bentuk lain yaitu menggunakan kata tanya. Misalnya kata tanya where ya, misalnya where are, contohnya where are you, atau where are they discussing their homework now. Di mana mereka ya, where are they discussing their homework now. Where, bentuk lain, where is she, isnya kecil di sini ya, is she studying English this year. Jadi artinya adalah yang pertama ini di mana ya, di mana pakai where, di mana mereka, where are they, di mana mereka discussing, mendiskusikan their homework now. Di mana mereka mendiskusikan PR mereka sekarang ya. Dan yang ini di mana mereka mendiskusikan di mana dia belajar bahasa Inggris tahun ini, misalnya begitu. Ya. Atau what are you reading? Misalnya what are you reading? Ya, at the library. Bisa juga begitu. Contohnya ya. Jadi menggunakan kata tanya, bisa where, what, when, atau mungkin yang lebih ini with whom ya, dengan siapa ya, yang lebih real misalnya. Ini kita kasih contoh dulu dua jenis kata tanya ya, where dan what, where dan what. Kemudian ada juga misalnya how much, how many, misalnya how many book are you reading now? Berapa banyak buku yang sedang kamu baca sekarang, misalnya gitu ya. How many misalnya how many book are you carrying now? Berapa banyak buku yang kamu bawa sekarang, misalnya begitu. Ya, di sini ada kata tanyanya jadi ya. Saya tuliskan di sini contohnya how many books karena jamak jadi pakai s, are you carrying now? Yang kamu bawa sekarang misalnya. Berapa banyak buku yang kamu pakai i nggak ya di sini ya, kayak carrying ya. Nah, sorry kayaknya enggak ada carrying. Nanti bisa dicek di Google Translate atau di dictionary ya, di kamus ya, carrying. Nah, seperti itu. How many books are you carrying now? Misalnya how much money are you carrying? Masih carrying ya. Atau are you bringing now? Yang kamu bawa sekarang. Apa bedanya bringing sama carrying ya? Nanti kita akan jelaskan ya. Carry itu dibawa bersama kita sekarang gitu ya. Kalau bring itu dibawa pergi gitu ya. Kita membawa pergi gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk summary present continuous tense, lumayan banyak ya. Ada sampai 14 menit ini. Jadi yang pertama ada pernyataan atau positive sentence ya, kalimat positif. Contohnya I'm reading a book at the library. Ya, they are discussing their homework now. She is studying English this year. Ya, seperti itu. Kemudian negatifnya, contohnya I'm not reading a book at the library. Saya tidak sedang membaca buku di perpustakaan. They are not discussing their homework now. Tinggal tambah not di depan be ya. Mereka tidak sedang diskusi pekerjaan rumahnya sekarang. She is not studying English this year. Dia tidak sedang belajar bahasa Inggris tahun ini. She is not studying English at university. Dia tidak sedang belajar bahasa Inggris di universitas. Kemudian pertanyaannya tinggal dirubah M-nya ke depan. Am I reading a book at the library? Are they discussing their homework now? Is she studying English this year?
Is he studying English at university? Atau ditambah dengan kata tanya. Where are they discussing their homework gitu ya. Jadi di sini saya kasih pola nih, belum saya kasih pola. Kata tanya plus be plus verb ing plus objek dan komplement jika diperlukan ya. Jadi objek dan komplement ini jika diperlukan saja ya. Nah, ini contohnya adalah where are they discussing their homework now? Di mana mereka sedang mendiskusikan PR-nya sekarang? Di mana mereka sedang belajar bahasa atau di mana dia sedang belajar bahasa Inggris tahun ini? What are you reading at the library? Apa yang sedang kamu baca di buku gitu ya. How many books are you carrying now? Berapa banyak buku yang kamu bawa sekarang? Kemudian how much money are you bringing now? Berapa banyak uang yang kamu bawa pergi sekarang? Ya, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Please watch the video repeatedly. I hope you can understand easily. And see you later.